Kau Tuhan yang setia. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Jumpa lagi dalam Rise Up. Hari ini kita akan merenungkan jemaat Tuhan di Wahyu pasal yang ketiga. Namun saya mau garis bawahi, kita akan belajar dari jemaat di Laodikia. Dari Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ayat 17. "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Dari kondisi kota Laodikia, itu sebuah kota yang kaya diceritakan dalam kalimat ini tadi. Kota ini terkenal sebagai pusat perbankan, penghasil wol hitam, dan pakaian dan permadani. Tanahnya subur, menyebabkan banyak rumput untuk domba-domba,
dan ini menghasilkan tari wol ya. Nah, khusus yang ada di kota ini adalah juga terkenal dengan sekolah kedokteran sehingga mereka menghasilkan salep mata. Dengan keadaan seperti itu, mereka hidup dalam kenyamanan dan ketentraman. Bahkan dari sisi kehidupan berjemaat, mereka tidak menghadapi ancaman dari orang-orang non-Yahudi, yaitu juga para nabi palsu. Bahkan mereka juga tidak mengalami penganiayaan dan penderitaan karena nama Tuhan. Nah, pandangan Tuhan tentang jemaat Laodikia ini, di balik segala kesuksesan dalam tanda kutip tadi, kota dan gereja tersebut, Tuhan berkata, ya, di sini Tuhan berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Teguran yang sangat keras terhadap jemaat Laodikia adalah kesuaman mereka. Keadaan Laodikia juga terjadi dalam gereja atau persekutuan kita sekarang ini, saudara. Jemaat tetap beribadah, saat teduh pribadi, melayani, bahkan ikut paduan suara. Tetapi terjebak dalam suatu kegiatan rohani yang tidak lagi memiliki dinamika rohani atau pengaruh di dalamnya. Ketika bernyanyi, nyanyian itu pun tidak dapat mengangkat hati jemaat kepada Allah. Namun demikian, mereka merasa bahwa semuanya itu baik-baik saja. Padahal mereka sesungguhnya sedang mengalami yang namanya kemerosotan. Nah, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja tidak memberikan satupun kata-kata pujian atau penghargaan bagi jemaat Laodikia ini. Sebaliknya, Tuhan memberikan kecaman yang paling keras. Reaksi Tuhan pada waktu itu, ia sangat mengagetkan. Aku akan memuntahkan kamu. Nah, apa yang dapat kita lihat dari sini, bahwa penyebab dari suam itu adalah, kalau kita lihat ayat 17, adalah puas diri. Nah, perasaan puas diri ini membuat jemaat Laodikia itu tidak memiliki kesungguhan hati dalam menyembah dan melayani Tuhan. Dan yang kedua adalah lupa diri. Jadi yang pertama tadi adalah rasa puas diri. Yang kedua, kesalahan jemaat di Laodikia adalah lupa diri. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Mereka merasa diri mereka hebat, padahal tidak demikian di mata Tuhan. Orang yang berpuas diri, merasa diri layak dan merasa diri rohani, gampang terjebak dalam kondisi seperti ini. Hal ini juga sering terjadi kepada kita, saudara. Jika kita merasa sudah cukup baik, sudah cukup memberi, sudah cukup berkorban untuk pelayanan, bisa membuat kita juga kurang bergantung kepada Allah, dan pada akhirnya kasih kita kepada Allah menjadi suam-suam kuku, atau kita lupa diri. Emas yang sudah teruji, ya, agar mereka kaya bukan materi namun rohani. Dua, pakaian putih atau berbicara kesucian agar ketelanjangan mereka tertutup dan membuatnya layak berdiri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, minyak yang atau pelumas agar dioleskan ke mata dan mata mereka dicelikkan dan mereka bisa melihat kemiskinan rohani. Nasihat Tuhan di sini adalah dalam ayat 19 disebutkan bahwa Tuhan Yesus menegur dan menghajar orang yang dikasihnya. Ada satu perintah untuk membeli dari Tuhan emas yang sudah teruji agar mereka kaya bukan materi namun rohani. Pakaian yang putih kesucian agar keterlanjangan mereka tertutup dan membuat layak berdiri di hadapan Tuhan. Minyak yang melumas agar dioleskan ke mata dan mata mereka celikkan supaya mereka bisa melihat kemiskinan rohani. Jadi inilah pelajaran yang kita dapat pagi hari ini. Biarlah jangan sampai kita juga dimuntahkan oleh Tuhan. Mari kita berbenah, mari kita koreksi diri kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah ini membuat kami belajar dari jemaat Laodikia, sehingga kami tidak mudah untuk berpuas diri dan kami pada akhirnya
tidak fokus melayani Engkau, tapi kami sedang membanggakan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Wahyu 3, kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku, bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.